Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Dua mobil timpa tanah longsor di Sitinjau Lawi, 1 orang tewas. Gubernur Sumbar temani korban hingga dievakuasi. Pelajar Sanawiyah Solo gelar salat gaib dan doa bersama untuk korban banjir bandang Marapi. Sejumlah pelajar Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Baru melaksanakan salat gaib dan yasinan untuk korban banjir dan tanah longsor yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk bela sungkawa atas musibah yang menimpa warga, khususnya untuk keluarga besar Kementerian Agama di Sumatera Barat. Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin pagi itu dimulai dengan salat duha berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan salat gaib berjamaah, dan disambung dengan pembacaan surat Yasin. Kegiatan ini dipusatkan di Musala Al-Jihad yang berada di kompleks sekolah. Menurut Kepala MTSN 2 Kota Baru, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk bela sungkawa dan rasa duka cita yang mendalam atas musibah banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa daerah di Sumatera Barat. Mereka berdoa agar 15 korban yang masih dicari segera ditemukan tim SAR. Untuk membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Di antara kegiatan yang kita lakukan adalah dengan sholat duha, dilanjutkan dengan kegiatan sholat gaib bersama, dan diakhiri dengan kegiatan membaca yasinan yang diniatkan pahalanya untuk para korban, termasuk madrasah-madrasah kita yang ada ditimpa musibah, disapu oleh banjir. Selain salat berjamaah dan yasinan, pelajar dan guru juga mengumpulkan infak yang akan disalurkan untuk para korban bencana itu. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Tak hanya daerah di sekitar Gunung Marapi yang diterjang banjir bandang, daerah di kaki Gunung Singgalang pun tak luput dari terjangan banjir bandang yang terjadi pada Sabtu pekan lalu. 3 orang ditemukan tewas. Banjir bandang tak hanya menimpa Agam dan Tanah Datar, yang merupakan daerah di sekitar Gunung Marapi, tapi juga menimpa daerah di kaki Gunung Singgalang, yang berhadap-hadapan dengan Gunung Marapi. Tingginya intensitas hujan menyebabkan aliran sungai yang berhulu dari Gunung Singgalang naik dan memicu terjadinya banjir bandang. Terjangan banjir bandang menghantam Jorong Pagu-Pagu, Nagari Pandai Sike, Tanah Datar. Di daerah yang terkenal dengan kerajinan kain tenun songket itu, belasan rumah hancur. 3 korban ditemukan tewas, serta 4 orang warga hilang dan masih dicari tim SAR. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD Tanah Datar, relawan, dan warga berjibaku mengenyahkan material banjir bandang untuk mencari korban. Banjir bandang ini merupakan yang pertama kali terjadi di daerah yang terletak di ketinggian lebih dari 1.100 meter dari permukaan laut. Sekitar jam 10.30 tiba-tiba datang banjir bandang, yang mana masyarakat yang berada di bantaran sungai itu tidak sempat untuk melarikan diri. Jadi sampai sekarang kita masih melaksanakan pencarian korban. Kalau korban jiwa, laporan sementara itu ada 7 orang, yang sudah ditemukan 3 orang. Banyaknya korban akibat banjir bandang ini karena terjadi pada malam hari, di saat warga tengah beristirahat, sehingga para korban tidak sempat menyelamatkan diri. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat tidak hanya menimbulkan korban jiwa. Sejumlah infrastruktur juga rusak. Jalan nasional yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi
tepatnya di kawasan Lembah Anai di kilometer 64+200, putus total. Akibat badan jalan itu ambles sepanjang 50 meter karena digerus air sungai. Menurut Kapolres Padang Panjang, AKBP Kartiana Widiarso, intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan meluapnya air sungai Batang Lurah dan mengikis pondasi jalan serta menghancurkan kawasan wisata di daerah itu. Sungai Batang Lurah yang awalnya sempit, kini semakin melebar dan memakan badan jalan nasional. Selain itu, di beberapa titik di sepanjang jalan itu, badan jalan juga terban ke sungai dan hanya menyisakan sebagian ruas saja. Akibatnya, arus lalu lintas dialihkan ke jalan alternatif. Saya berada di lokasi jalur utama dari Padang Panjang menuju Padang, tepatnya di daerah Lembah Anai, di mana saat ini terjadi jalur putus, yaitu di jalan antara Lembah Anai menuju Padang Panjang. Sungai Batang Anai meluap dan menggerus jalan yang berada di Batang Anai. Jadi kami himbau kepada masyarakat, baik dari Bukit Tinggi maupun Padang, yang akan melewati Padang Panjang, sementara ini tidak bisa dilalui. Bisa melalui jalur alternatif, melalui Setinjolai, ataupun Malala, ataupun Ngelok 44 yang ingin ke Bukit Tinggi. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengungkapkan, perbaikan jalan di Lembah Anai membutuhkan waktu yang lama, hingga diperlukan jalur alternatif akses dari Padang menuju Bukit Tinggi dan sebaliknya. Pertama sekali ada jalur ya dari Padang ke Padang Panjang ini, ya di Batang Anai ini, di Lembah Anai ini, di Lembah Anai ini. Ini sekira ini pekerjaan bukan sebentar karena memang ada beberapa titik yang longsor ya sebelah kanan dari sini, dan maka tentu ini perlu kajian, perlu apa yang mendalam. Nah, maka itu butuh waktu yang lama dan tentu juga perlu ini jalur alternatif. Jalur lalu lintas Padang Bukit Tinggi melalui Lembah Anai ini merupakan jalur terpadat dan akses favorit bagi warga untuk bepergian ke arah utara Kota Padang dan sebaliknya. Karena jalan putus total, arus lalu lintas dari Padang ke Bukit Tinggi atau sebaliknya dialihkan ke jalan alternatif Malala, Maninjau, dan Solo. Sri Luis melaporkan dari Tanah Datar. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.